Bang Abel, Adel ya? Iya. Pagi ini saya menuju Negeri Laha yang terletak di Teluk Ambon. Teman saya mengatakan bahwa pagi-pagi jelang subuh kita bisa melihat ibu-ibu penjual ikan atau jibu-jibu dalam bahasa lokal mengambil ikan dari kapal nelayan. Hari masih pagi dan di pantai Negeri Laha, ibu-ibu sudah mulai sibuk membeli ikan dari nelayan setempat untuk dijual kembali di pasar atau untuk dijual keliling ke rumah-rumah. Kalau kembung itu lema. Apa namanya Bu? Atau nama apa kurang tahu? Kawali ya? Kawalinya. Kawalinya adalah sejenis ikan kembung. Ikan-ikan ini ditampung di ember dan juga sebagian dipendingin. Masih segar terlihat. Jibu-jibu naik motor yang dilengkapi dengan ember yang digantung di belakang motor atau dengan menenteng ember besar. Karena lapar, saya jajan donat di sini. Minta 4 Bu. Bikin sendiri Bu? Iya. Oh, yang coklat apa yang Coklat. Sarapan dulu. Hari mulai terang dan jibu-jibu mulai berkumpul. Tak lama perahu nelayan pun tiba. Jibu-jibu datang menghampiri dan dengan sabar mereka menunggu nelayan membongkar isi perahunya. Ibu ini misalnya duduk menunggu dengan sabar. Beberapa jibu-jibu terlihat menghitung dan memilih ikan. Uang pun berpindah ke nelayan. Matahari mulai meninggi dan pantai terlihat semakin sibuk. Suasana yang unik. Sayang tak ada yang mau saya wawancara, mereka terlalu sibuk dan mengejar waktu. Sementara itu, donat ternyata tidak cukup mengenyangkan untuk saya. Jadi saya bertolak dari Negeri Laha ke tengah kota untuk mencari sarapan. Ya, tadi kita sudah melihat kegiatan jibu-jibu, yaitu ibu-ibu yang membawa ikan untuk dijual ke pasar. Dan sekarang kita mau cari sarapan dulu. Menurut informasi yang saya terima dari warga lokal, ada warung penjual nasi kelapa yang enak di depan Masjid Raya Al-Fatah. Warungnya kecil namun cukup ramai dikunjungi. Rata-rata pembeli memilih membeli nasi dibungkus untuk dibawa pulang. Saya memutuskan untuk makan di warung. Meski berjudul nasi kuning, di warung Bude Sur ini saya memilih nasi putih yang ditaburi kelapa yang sudah dicampur dengan cabai dan bawang. Lauknya saya pilih ikan cakalang. Ragam lauk pauk bisa juga dijadikan pilihan kalian.
rasanya gurih. Jadi tadi saya makan pakai ikan cakalang. Ini adalah kebiasaan dari masyarakat di Ambon ini. Kalau pagi itu sarapannya nasi kelapa. Harganya pun terjangkau. Kalian juga bisa memesan gado-gado di sini. Setelah sarapan, saya melanjutkan perjalanan menuju ke air terjun Taeno. Konon letaknya tersembunyi di hutan dan hanya sekitar 15-20 menit dari pusat kota Ambon. Memang saya bukan yang ada pertama, tapi yang terakhir di hati beta menatari maju. Tiba di parkiran, saya pergi ke loket dan membeli tiket seharga Rp5.000 saja per orang. Ini jalur menuju air terjun Taeno. Memang benar dikelilingi hutan. Ya, kita sekarang lagi menuju ke air terjun Taeno. Nah, air terjun Taeno ini sering disebut juga sebagai air terjun tersembunyi di Ambon. Nah, jalan menuju ke air terjun dari parkiran itu kira-kira 350 meter, tapi melalui hutan. Cuma jangan khawatir karena di jalan setapak. Mesti hati-hati karena saya nggak pakai sepatu trekking. Jadi saran saya pakai sepatu ke sini. Karena ini saya pakai sendal, mesti hati-hati supaya nggak terpeleset. Untungnya bukan musim hujan sekarang, jadi jalanannya kering, jadi tidak licin. Tapi saya sarankan pakai sepatu ya. Jalur juga terdiri dari anak tangga yang curam dan saya harus berpegangan karena takut jatuh. Menurut beberapa artikel yang saya baca di internet, anak tangga turun ke air terjun itu ada 230 anak tangga. Nah, nanti kita pulangnya harus naik ya. Mudah-mudahan saya mampu untuk naik ke atas karena terjal banget, 230 anak tangga. Saya turun perlahan menuruni tangga yang terjal itu. Terbayang sulitnya medan saat kembali ke parkiran nanti. Lutut gemeter. Tak lama mulai terlihat atap-atap pondok dan mulai terdengar suara air terjun. Sekitar 15 menit saya menuruni anak tangga, lalu mulai melihat air terjun Taeno dari kejauhan. Dari bawah, air terjun ini terlihat semakin cantik. Saat ini musim panas sehingga air terjun kurang deras, meski tidak menghilangkan keelokannya. Saya pun mendekat ke air terjun. Air terjun ini setinggi kira-kira 40 meter dan terdapat kolam yang cukup dalam di bawahnya. Air terjun Taeno dikelilingi hutan lebat, sehingga tak heran jika air terjun ini dijuluki sebagai air terjun tersembunyi. Di bawah kolam juga terdapat telaga berwarna biru kehijauan. Dengan hati-hati saya masuk ke telaga dan duduk santai melihat pemandangan air terjun di atas sana. Tibalah saatnya kembali ke parkiran. Ini anak tangga yang harus saya tempuh, tinggi dan terjal. Ya, sekarang mau balik ke parkiran dan naik anak tangga. Ini terjal banget loh, saya dari tadi ngos-ngosan. Jadi 5 anak tangga berhenti, 5 anak tangga berhenti. Cari napas dulu. Tadi kan saya udah bilang 230 anak tangga. Nah, tinggi anak tangganya itu sendiri sekitar 40 atau 50 cm. Tapi saya nggak nyesel datang ke air terjun ini karena pemandangannya luar biasa.
Satu persatu dan perlahan saya melangkahi setiap anak tangga. Semangat. Ini tanjakan terakhir. Ore, udah dekat. Sampai ketemu di destinasi selanjutnya ya. Kita udah di negeri Tulehu, mau lihat morea, semacam belut besar. Mereka harus dipanggil dulu sebelum kita bisa lihat. Pawangnya yang mana? Ini anak-anak. Oh, Yang ada di sini sama pawang ini kau. Kami tiba di semacam selokan besar. Pawang membawa ikan untuk dimangsa morea, karena morea menyukai bau amis. 2 menit sah. Morea pun muncul di selokan. Air amis dituang ke dalam selokan untuk memancing morea agar mendekat. Saya hanya melihat 2 morea di Tulehu ini. Panjangnya kira-kira 1 meter lebih. Morea hidup di tengah masyarakat di Tulehu dan senang hidup di air jernih. untuk manggil moreanya itu mesti pakai umpan ikan. Yang boleh cuma orang kampung Tulehu sini saja. Nah, ikan morea ini atau belut morea ini itu dilestarikan, jadi tidak boleh digunakan untuk konsumsi. Karena penasaran dengan morea, saya mengunjungi negeri Wai, negeri berikutnya yang juga terkenal dengan moreanya. Kami tiba di sungai yang bernama Wai Selaka. Ini suasana di pinggir Wai Selaka. Sama halnya dengan Tulehu, masyarakat memakai sungai untuk mencuci baju. Namun agak jauh dari tempat morea biasa muncul. Ini Sinta yang akan memanggil morea. Sinta umur berapa? 18. 18. Pakai apa manggilnya? Pakai telur. Oh. Sebentar lagi ambil telurnya ibu. Ya, ini desa wisata Morea Wai. Nah, tadi kita sudah ke Tulehu. Ternyata nggak terlalu banyak moreanya. Jadi kita coba untuk lihat di sini. Bedanya di Tulehu dengan di Wai, itu umpannya kalau di Tulehu itu pakai ikan, kalau di Wai itu pakai telur. Kita lihat gimana caranya ya. Tadi Sinta yang mau coba panggil moreanya. Ini Ibu Epin. Menurutnya, morea hanya bisa dipanggil oleh keturunan langsung Bakar Besi, baik laki-laki maupun perempuan. Biar warga di sini tidak bisa panggil sembarang ibu, cuma dari garis turunan tertentu saja Bakar Besi ibu. Keluarga Bakar Besi ibu, jadi turun temurun ibu. Walaupun orang asli sini kalau enggak sampai ke turunan pun enggak Iya. keluar. Ini ada Bakar Besi ini juga bisa. Jadi kalau Dari turunan warga lain Tidak bisa ibu. berarti kalau selain dari Bakar Besi Tidak bisa ibu. tidak bisa. Iya. Kenapa itu, Bu? Kurang tahu lagi ibu itu sudah dari dulu begitu. Telur mentah diberikan ibu kepada pegang di bawah, Sinta dia tidak untuk kemudian turun ke bawah kolam untuk memanggil morea. Sinta menjentik-jentikkan tangannya di air. Tak lama seekor morea muncul menghampiri Sinta. Dan tak lama pula morea kedua muncul dari dasar kolam dan langsung menyedot telur. Morea tidak akan memakan telur yang jatuh ke kolam, namun lebih suka menyedotnya dari cangkang telurnya. Dengan ahli, Sinta tanpa takut menyentuh dan mengangkat morea. Ya, tadi Sinta udah manggil moreanya.
Jadi pakai telur mentah dan tidak boleh dijatuhkan ke air. Jadi mesti dari cangkangnya. Nah sekarang karena saya nggak bisa atau takut kasih makan morea, saya kasih makan ikan aja pakai roti. Yuk, sini. Di sini warga memelihara ikan mas dan ikan koi, namun bukan untuk tujuan konsumsi. Ya udah lihat moreanya, sayangnya nggak terlalu banyak. Cuma pada prinsipnya morea itu bisa dipanggil kalau ada bau amis, sama-sama amis, jadi bisa ikan, bisa telur mentah. Oke, kita lanjut sekarang ke pantai. Dengan membayar 12.000 kami masuk ke pantai Hunimua. Ya, saya sekarang sedang berada di pantai Hunimua atau lebih terkenal dengan sebutan Pantai Liang karena berada di desa Liang. Nah, pantai ini pernah dinobatkan sebagai pantai terindah oleh UNDP PBB pada tahun 1990, terindah se-Indonesia. Dengan demikian, tidak mengherankan bahwa Pantai Liang pernah disebut sebagai pantai terindah se-Indonesia karena pasirnya yang putih bersih dan airnya yang biru jernih. Karena tidak bisa berenang, saya hanya dapat menceburkan kaki saya di air Pantai Liang. Suasana sepanjang pantai pun bersih, dan jika lapar bisa memesan makanan di warung-warung sekitar sini. Kayaknya enak nih, Indomie. Ya kita udah lihat-lihat tadi di pantai, pantainya bersih banget, pasirnya putih dan airnya itu ada gradasi hijau dan biru, sangat-sangat indah. Nah kita sekarang mau istirahat, duduk-duduk sebentar sebelum lanjut ke tempat berikutnya. Nah di warung yang ada di sini itu menjualnya mie instan dan ada juga rujak, selain juga minuman-minuman dingin. Kita istirahat dulu sebentar ya. Ini Ibu Chin. Beliau sudah berjualan di Pantai Liang dari tahun 80-an. Mie instan pun dimasak. Kasih Bu. Iya, sama-sama. Ya kita udah makan tadi, terus udah lihat Pantai Liang. Sekarang kita mau lihat satu pantai lagi, namanya Pantai Natsepa. Yuk kita ke sana. Pantai Natsepa terletak sekitar 30 menit dari Pantai Liang. Ia terletak di Desa Suli, Maluku Tengah, atau sekitar 18 km dari pusat kota Ambon. Di sini terdapat jajaran warung yang menjual rujak. Saya pun tertarik untuk mencicipinya. Bu, buah-buahan yang dibuat rujak segar-segar. Saya pun memesan satu porsi rujak. Ini adalah warung milik Mama Macklin Salampesi. Ini Mama Macklin yang dengan cekatan mengulek bumbu rujak yang terbuat salah satunya dari bahan kacang yang diulek kasar. Mama Macklin sudah berjualan di Pantai Natsepa sekitar 5 tahun. Buah-buahan juga dicampur jadi satu dengan bumbu rujak, seperti gado-gado. Sebagian dibiarkan apa adanya di mangkuk. Jadi hati-hati ya kalau tidak tahan pedas, karena bumbunya diaduk menjadi satu dengan buah. Bisa pilih bumbu yang tidak pedas atau setengah pedas. Terima kasih Bu. Sama-sama. Yummy. Rujak dimakan dengan semacam lidi pendek. Rasanya segar dan berasa campuran pala dan cengkeh di dalam bumbunya. Amin.
minta yang nggak pedes. Cabenya 1. Cabai sini lumayan kejam soalnya. Ini enak banget. Jadi bumbunya tuh nggak dicoel-coel, tapi gimana ya, dimakannya tuh dengan bumbu yang banyak. Bumbunya tadi ada, saya lihat ada kacang, ada gula jawa, dan bisa milih buahnya apa. Setelah kenyang, saya mencari tempat ngopi. Saya memutuskan untuk kembali ke hotel dan menuju ke lantai 11. Dari sini kita dapat melihat pemandangan kota Ambon sejauh mata memandang. Ya, kita tadi seharian sudah jalan-jalan, sudah ngelihat jibu-jibu di Laha, kemudian ngelihat air terjun, ngelihat belut raksasa atau morea, dan ngelihat pantai, makan rujak. Nah, sekarang tiba waktunya saya untuk minum kopi. Nah, saya memilih salah satu spot terbaik di kota Ambon, di mana kita bisa melihat Ambon dari ketinggian. Nah, spot tersebut adanya di Swiss Bell Hotel Ambon, tepatnya di rooftopnya di lantai 11. Ya, jadi kalau kalian ke kota Ambon jangan lupa untuk mampir ke sini. Dan dengan demikian berakhir sudah jalan-jalan kita kali ini. Saya Dewi undur diri. Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa subscribe.